Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Malicious Compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Profesor tidak memberi nilai aku karena anggota kelompok silent selama presentasi. Jadi aku berada di kelas presentasi. Itu adalah semester terakhir, sepenuhnya online karena COVID. Profesor kami menugaskan kami presentasi kelompok yang akan kami rekam dan kirimkan padanya pada tanggal jatuh tempo. Aku pikir itu akan cukup mudah, karena dia memberi kami waktu 2 minggu untuk mengerjakannya, dan presentasi kelompok bukanlah hal baru bagiku. Dia bahkan membuat papan diskusi terpisah untuk kelompok kami yang bisa kami gunakan untuk berkomunikasi. Tugas ini bernilai 30% dari nilai kami. Jadi, jika tugas ini gagal, berarti aku akan gagal dalam mata kuliah. Aku ingin menyelesaikan lebih awal, sehingga kami tidak perlu khawatir. Jadi aku segera mengirim pesan ke semua orang di grup yang menanyakan kapan mereka bisa bebas melakukan rapat Zoom untuk membahas tugas. Tidak ada jawaban selama beberapa hari, oleh salah satu dari mereka. Aku kemudian mengabari lagi. Kali ini sedikit lebih keras, karena tampaknya tidak ada dari mereka yang cukup peduli untuk menjawab sama sekali. Aku menunggu beberapa hari lagi. Pada titik ini, kami hanya punya waktu seminggu sebelum jatuh tempo. Jadi, aku hanya membagi pekerjaan dan memposting apa yang semua orang perlukan untuk menulis bagian presentasi mereka dan memberi mereka tanggal atau waktuku akan mengadakan rapat Zoom untuk rekaman terakhir untuk mengirim profesor. Masih tidak ada balasan. Sekarang adalah sehari sebelum presentasi itu direkam, dan 2 hari sebelum presentasi itu jatuh tempo. Dan, anggota kelompokku sama sekali tidak berusaha untuk melakukan kontak dalam bentuk apapun. Jadi aku melakukan satu-satunya hal yang dapat aku pikirkan, dan mengirim email kepada profesor untuk menjelaskan situasinya. Tetapi aku berasumsi, dia tidak akan menjawab, karena sepanjang semester, dia membutuhkan waktu lebih dari seminggu untuk membalas email yang aku kirimkan kepadanya. Aku kemudian mengerjakan seluruh tugas kelompok sendiri, yang membawa aku sepanjang malam tanpa tidur. Setelah aku selesai menulis presentasi semua orang, itu sekitar waktu aku menjadwalkan rapat Zoom untuk merekam. Aku bergabung dengannya karena geli, karena tahu, tidak ada seorang pun di grupku yang akan hadir. Benar saja, itu kosong. Jadi aku melakukan seluruh presentasi sendirian, tetapi rubrik tersebut benar-benar menekankan transisi ke anggota grup kami yang lain, termasuk menyebutkan nama mereka. Jadi di antara setiap bagian di mana itu akan dipotong menjadi anggota yang berbeda, aku akan mengatakan sesuatu seperti, sekarang, namaku akan menjelaskan pentingnya bla bla bla. Lalu matikan layar sebentar, seolah-olah untuk menambahkan potongan, kenakan topi yang berbeda, dan melanjutkan presentasinya. Aku melakukan ini untuk semua 6 bagian presentasi. Aku menyerahkan presentasi tak lama setelah itu, dan mengisi lembar peran anggota grup yang sudah jatuh tempo juga. Aku hanya memasukkan namaku di setiap kotak yang seharusnya menjadi anggota yang berbeda. Seminggu berlalu, dan aku melihat profesor itu menilai tugas, yang masih belum membalas emailku sebelumnya tentang situasinya BTW. Dan, dia memberi aku nilai 0, yang menyatakan itu seharusnya menjadi tugas grup, dan aku melakukannya sendirian. Berarti aku tidak melakukan instruksi profesor. Aku benar-benar marah dengan ini, dan tahu bahwa mengirim email kepadanya tentang situasi sama baiknya dengan tidak berguna. Jadi aku langsung menemuinya ke Dewan Kampus, dan menjelaskan kepada mereka apa yang terjadi. Mereka meminta maaf, dan mengatakan situasinya akan diselesaikan, dan dalam beberapa jam, aku berbicara dengan Dewan. Dia telah membalas emailku 3 kali, menyatakan bahwa dia menyesal atas miskomunikasi tentang tugas, dan bahwa nilaiku akan diperbaiki. Profesor itu memarahi aku untuk pergi di atasnya mengatakan, kamu harusnya hanya mengirim email lagi jika kamu tidak bisa berhubungan dengan teman sekelasmu, dan menyalahkan aku karena aku tidak berusaha lebih keras untuk menjangkau mereka. Semester berikutnya, aku melihat bahwa profesor itu tidak lagi berada di sekolah. Dugaanku adalah kebiasaannya untuk tidak membalas email, dan dia dipecat karena itu. Juga nilaiku dikoreksi menjadi 70. Tapi aku sangat lelah secara mental dari situasi pada saat itu, sehingga aku tidak peduli untuk melawannya lagi. Cerita kedua. Tidak percaya aku sakit? Oke,
Aku akan muntah kepadamu dan customer untuk membuktikannya. Ini terjadi bertahun-tahun yang lalu, ketika aku bekerja untuk toko swalayan yang berima dengan Kroger. Aku adalah pegawai penyetok bahan makanan, dan manajer kami di bagian bahan makanan sangat buruk. Seharusnya tidak berada di manajemen. Sekali waktu, aku bangun untuk shift merasa sakit semua di badan. Tetapi kami harus menelpon 8 jam sebelumnya jika kami sakit. Dan itu adalah 2 jam sampai giliranku. Jadi aku masuk. 3 jam aku mulai merasa benar-benar pusing dan sakit. Aku pergi ke manajer dan menjelaskan bagaimana aku merasa tidak enak badan sejak awal, tetapi melewatkan tenggat waktu untuk menelpon dalam 8 jam sebelum shift. Dia memberitahu aku bahwa aku jelas baik-baik saja jika aku sedang bekerja dan aku tersandung untuk mengisi kembali beberapa buah persik. 5 jam, aku seharusnya sudah makan siang, dan aku merasa benar-benar sangat sakit. Aku pusing dan merasa sangat mual. Aku meminta manajer untuk pergi makan siang, dan dia memberitahu aku bahwa aku harus menunggu 1 jam lagi. Sial, mataku menjadi sangat kabur sekarang. Aku pikir sudah 1 jam, dan aku pergi untuk meminta manajer untuk pergi makan siang. Dia akhirnya mengatakan ya, tepat setelah aku menyetok yogurt. Aku katakan padanya aku merasa sangat sakit. Aku harus pergi ke kamar mandi. Dia mulai berteriak tentang bagaimana aku harus melakukan pekerjaanku. Dia muak dengan orang-orang yang mencoba keluar dari pekerjaan mereka. Seorang wanita mendekati di sebelah kiri pada saat yang sama, dan aku muntah keras di seluruh sepatu manajer dan wanita malang berjalan di dekatnya. Rekan kerjaku bergegas. "Terima kasih Tuhan." Wanita itu menjerit. Aku berkata sesuatu tentang bagaimana aku sakit, dan mencoba untuk meminta maaf. Wanita itu mendengar bahwa aku sakit dan ketakutan saat manajer mencoba menenangkannya. Rekan kerjaku hanya membawa aku ke belakang dan membantu aku menelpon pacarku saat itu. Aku sakit selama 3 hari, dibayar untuk itu, dan aku tidak mendengar gibah tentang aku hanya berpura-pura terkait sakit itu. Tetapi, mereka memindahkan aku ke departemen yang berbeda, sehingga aku tidak berada di bawah manajerku sebelumnya setelah itu. Sekitar 5 bulan kemudian, dia dipecat, karena banyak alasan yang berasal dari fakta bahwa asisten manajernya yang sebenarnya melakukan segalanya berhenti. Dia tidak tahu bagaimana menjalankan sesuatu, dan akhirnya dipecat ketika kami kehabisan kentang selama seminggu penuh. Cerita ketiga. Aku memberi pelanggan persis seperti yang mereka minta. Aku dulu bekerja di sebuah perusahaan telekomunikasi besar di Kanada Barat, menerima panggilan telepon layanan pelanggan. Aku meminta seseorang menelpon untuk mengatur layanan dengan layanan internet dan televisi kami. Internet selalu bekerja dengan baik. Itu hanya masalah memilih kecepatan mereka. TV sedikit lebih rumit. Di satu sisi, layanan tidak dimatikan secara fisik di rumah mereka, dan mereka sudah memiliki peralatan digital sendiri, sehingga kami dapat melakukan apa yang kami sebut instalasi mandiri. Aku hanya perlu menyiapkan akun untuk menambahkan semua peralatan, serta saluran mereka, dan kemudian memposting pesanan tanpa membuat tiket kerja. Namun, kami menemui kendala pada bagian yang paling rumit dari proses ini, yaitu pemilihan saluran TV. Aku menjelaskan bahwa penawaran perkenalan 3 bulan yang mereka lihat diiklankan hanya mencakup paket tingkat dasar kami, dan saluran apa yang disertakan. Dan pelanggan mengatakan bahwa dia menginginkan semua saluran. Aku menjelaskan bahwa dengan berbagai macam saluran yang kami bawa, yang tidak efisien atau murah, dan menawarkan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tetapi dia berkata, dia harus keluar, dan ketika dia kembali dalam 1 jam, dia berharap layanan mereka akan bekerja. Nah, pelanggan mendapatkan apa yang pelanggan minta. Semua channel. HBO, Super Channel, dan jaringan rugby, sepak bola, kriket internasional. Tentu saja, semua 4 saluran film dewasa, masing-masing seharga $25 per bulan. Mengapa mereka tidak menginginkannya? Setiap saluran khusus bahasa asing, jika itu yang dia minta, itulah yang akan aku berikan kepadanya. Ketika aku selesai, total biaya paket lebih dari $600 per bulan. Aku memastikan untuk merinci dalam catatan bahwa penelpon meminta semua saluran. Dan ketika aku menyarankan agar pelanggan menolak untuk membahas kebutuhan spesifik mereka, dan memutuskan panggilan yang menyatakan mereka mengharapkan semua layanan mereka pada hari yang sama. Aku bahkan mengirim email kepadanya daftar saluran tempat mereka berlangganan. Ketika penelpon menerima tagihan pertama, selama hampir 2 bulan layanan sejak kami menagih di muka.
Suaminya menelpon dengan marah setelah membaca catatanku dan datang untuk berbicara dengan aku. Supervisor timku membuat kompromi bahwa mereka akan mengabaikan periode minimum 1 bulan untuk menambah dan menghapus saluran. Tetapi pelanggan tetap ditagih lebih dari $100 untuk 1 minggu. Mereka memiliki semua saluran. Ya, satu saluran. Aku mendapat peringatan lisan dari manajerku, yaitu supervisor tim leaderku, untuk lebih teliti di masa depan ketika aku mendiskusikan kebutuhan penelpon, tetapi tidak ada yang lain. Bagaimana aku harus melakukan itu? Setelah mereka menutup telepon karena gagasan untuk mengklarifikasi, aku masih tidak tahu sampai hari ini. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.